Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumiati Umi Taiwan. Dan hari ini saya berada di kebun saya, dan sedikit saya mau cerita sama teman-teman, dan juga saya minta maaf saya baru muncul sekarang, dan saya juga bersyukur masih bisa ada kesempatan untuk memberitahu kepada teman-teman tentang kebun atau jambu biji saya yang ada di sini. Dan juga saya ucapkan ya, terlambat mengucapkan selamat lebaran minal aidin wal faizin. Dan juga buat teman-teman, sekarang itu di Taiwan sudah musim panas, jadi saya startnya ke kebun itu jam setengah 5, bangun jam 4 pagi atau setengah 4 pagi, karena jam 5 itu sudah terang banget. Dan juga saya pulang dari kebun itu biasanya setengah 9 pagi, karena Taiwan itu sangat panas-panas banget. Dan hari ini saya mau kasih tahu teman-teman tentang kebun saya yang di umur 3 tahun dan baru awal pertama saya mempangkasnya, karena ini pohon baru. Jadi kita lihat ya. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini teman-teman, saya mau kasih tahu sejak penanaman dari dari awal dan sekarang ini sudah berumur 3 tahun. Jadi menurut pribadi saya, dan saya sendiri punya dan itu juga cara saya dan semua yang menanam jambu di Taiwan, umur 3 tahun itu baru saya pangkas. Dan juga pada saat dulu ini saya umur 1 tahun baru saya mulai membungkusnya. Dan syukur alhamdulillah, ranting-rantingnya, sampah-sampahnya saya udah pungut semuanya, saya udah bersihkan semuanya. Dan juga sebagian jamunya saya udah membungkusnya. Jadi sebagian, coba lihat teman-teman, ada ada plastik-plastik putih itu yang saya baru bungkus kemarin. Makanya teman-teman, saya itu sangat sibuk banget dan baru saya bikin video saya tentang jambu. Dan juga coba lihat teman-teman, itu ini sudah jam 5 pas setengah 6, ini sudah mulai nongol matahari. Jadi saya itu kalau misalkan dari dulu sejak masuk Taiwan, dari dulu saya tinggal di Taiwan itu saya udah mulai di kerja kebun membantu suami saya. Itu kalau musim panas biasanya itu saya bangun pagi-pagi itu jam 4, dan start paginya itu seperti sekarang itu setengah 5 udah keluar rumah. Dan sekarang juga saya masih lakukan seperti itu dan sangat bersyukur alhamdulillah Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Dan juga buat juga semua teman-teman yang petani dimanapun berada di seluruh Indonesia, semoga semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jangan bosan-bosan untuk melakukan apa itu namanya, menanam jambu itu, karena petani itu biasanya hasilnya tidak menentu, tapi hanya satu tujuannya, yaitu harus sabar. Dan ayo kita jalan. Ini ya, saya kasih tahu dulu, ini sekitar sini nih. Dan juga ini bambunya saya ganti yang sudah lama atau sudah agak, saya akan ganti bambu baru dan saya akan kembali menopangnya. Jadi biar jambunya itu dahannya itu tetap seperti ini memanjang. Jadi kalau suatu saat ada buahnya tuh jambunya nggak sampai rapat ke tanah, karena saya itu paling benci dan kesel kalau jambu itu udah dibungkus rapatnya ke tanah, sambil apalagi kalau sudah kena air udah menjadi bonyok gitu. Dan ini bambu-bambu yang barunya tuh, bambu barunya. Jadi yang sudah agak tua-tua saya udah kemarin bakar-bakar. Jadi yang seperti ini teman-teman, ini umur 3 tahun. Pas ini baru tahun ini saya mulai mulai pangkas, karena biasanya dari awal penanaman itu saya membungkusnya itu umur 1 tahun, dan kemudian di umur 2 tahun saya belum bisa pangkas, dan pas sekarang ini umur 3 tahun baru saya pangkas. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi jambunya itu tetap aja pendek tuh, batangnya itu teman-teman lihat pendek kan, itu kayaknya seperti di bawah lutut. Jadi saya harus
kasih bambu menopangnya. Jadi harus juga kebunnya itu harus juga bersih. Jadi biar kita kerjanya itu lebih enak, karena saya juga nggak suka kebun saya tuh kotornya minta ampun. Jangan kita cuma suka buahnya, tapi sampahnya juga kita harus pungut. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi kemarin di awal puasa sampai akhir puasa saya tetap di sini mengerjakan mungut sampahnya, karena ini banyak banget dahannya yang harus dipotong, karena ini baru pertama kali dipangkas. Jadi itu dahan-dahannya yang tidak penting saya harus potong dan buang dan membakarnya. Jadi saya minta maaf buat teman-teman, baru ada kesempatan untuk membuat video lagi, karena memang benar-benar saya sibuk banget, dan juga saya cuma bekerja berdua sama suami saya. Jadi nggak ada yang membantuin, apalagi mau pegang kameranya. Jadi sebisanya aja ya apa yang saya bisa lakukan. Seperti ini. Jadi kalau pagi-pagi ini masih ada embun pagi, masih bisa kita ngelihat kayak segar banget. Jadi yang pagi-pagi yang membuat bahagia itu kalau saya ngelihat kebun saya sendiri itu pagi-pagi seperti ini. Saya udah bakar semua sampah-sampahnya, ada di sebelah sana. Jadi bambu-bambunya saya ganti bambu-bambu yang baru. Tuh yang ini, tuh lihat teman-teman, masih mungkin semalam hujan tuh masih ada tuh embun-embun paginya. Dan itu bambu saya, bambu yang saya baru beli, belum selesai saya itu topang, karena saya harus pungut sampah-sampahnya, saya harus bersihkan semuanya. Dan juga ini pekerjaan jambu ini harus sambung menyambung, karena habis kita memetik kita semprot, dan kita memotong pucuk jambunya. Nih saya harus potong, dan ini saya harus pilih lagi. Makanya saya harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan saya, karena kalau sudah buahnya banyak, udah nggak ada bisa memegang pekerjaan yang lain. Jadi mumpung masih ada waktu, buahnya sih udah banyak banget pentil-pentilnya. Tinggal menunggu buahnya kapan bisa dibungkus gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Tuh. Dan itu yang bekas pembakaran sampah saya. Tuh, ini saya lakukan. Oh iya teman-teman, saya mau kasih tahu juga kalau misalkan punya sawah, punya kebun jambu, itu harus diberi sedikit ruangan untuk membakar sampah. Seperti ini saya. Seperti ini saya. Misalkan ini saya nggak nanam semua pohon jambu, saya harus, mungkin kalau saya tanam jambu ini bisa dapat dua pohon, tapi saya harus biarkan untuk nanam jambu untuk tempat sampah. Jadi udah dulu teman-teman, nanti ada waktu kita lanjut lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.